Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair teman-teman. Selamat pagi. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah bi khair. Semoga teman-teman semua kelas 2C yang soleh dan solehah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Adapun jika teman-teman yang lain sedang sakit, marilah kita doakan semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kita saling mendoakan ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas seperti PJJ ini ya. Walaupun kita pada masa pandemi ini belum bisa melaksanakan PTM ya, dikarenakan semakin melonjak tinggi angka penyebaran COVID-19. Jadi kita diuji kesabaran, keikhlasannya. Jadi teman-teman, yang harus kita lakukan adalah selalu berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar tatap muka. Ya, doa ya. Teman-teman, hari ini hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021. Kita sudah memasuki kelas 2, di mana kelas 2 sudah harus bisa mandiri. Yang sebelumnya kelas 1 teman-teman masih dimandiin. Nah, kelas 2 harus mandi sendiri, pakai baju sendiri ya. Kemudian harus membantu ibu, membantu orang tua. Insya Allah ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan perkenalan dulu. Dimulai dari Bu Guru ya. Perkenalkan, nama Ibu Insanul Kamelia, biasa dipanggil Bu Lia. Alamat Ibu di Cikarang Permai, Blok G2, nomor 6. Barangkali teman-teman ada yang pernah melewati rumah Ibu di Cikarang Permai? Nah, pasti ya, pernah ya. Karena kalau mau menuju Ibnu Abbas itu pasti melewati Cikarang Permai atau BCM. Ya, baik. Untuk hobi, Bu Lia hobinya traveling atau jalan-jalan. Tapi karena kondisi masih pandemi, jadi ditunda dulu untuk jalan-jalannya. Baik, Ibu Lia sudah memperkenalkan diri. Sekarang teman-teman ya, silahkan kirimkan video singkat, tidak perlu panjang-panjang ya. Cukup dengan menyebutkan nama panggil, nama panjang, alamat, dan hobinya. Baik. Sudah paham sampai di sini? Paham ya? Ya. Kita hari ini belajar tematik. Tema 1, subtema 1. Tema satunya tentang apa? Coba dibuka buku paketnya. Buku paket 2A. Tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Tentang hidup rukun di rumah. Baik teman-teman, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan pada video. Nah, di situ ada sebuah gambar yang mencerminkan hidup rukun di rumah, yaitu ada kakak, adik, ayah, dan ibu yang sedang berkumpul di ruang tamu. Pada gambar tersebut bisa teman-teman lihat.
Di situ ada ibu yang sedang minum teh, kemudian ada kakak yang sedang membaca buku, dan ada adik dan ayah yang sedang bercengkrama atau berbicara ya. Nah, gambar tersebut mencerminkan sebuah kehidupan yang rukun di rumah ya teman-teman ya. Dengan kita hidup rukun atau menjaga kerukunan kita di rumah akan membuat kehidupan kita menjadi tentram dan damai. Ya teman-teman ya. Nah, semua anggota keluarga itu harus menjaga hidup rukun. Kenapa? Karena tadi dengan kita menjaga hidup rukun, maka kehidupan kita akan tentram dan damai. Lalu bagaimana ya Bu cara menjaga kerukunan di rumah? Baik teman-teman, cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerukunan hidup di rumah ya diantaranya ada 2, yaitu saling menghormati dan saling menyayangi semua anggota keluarga ya, baik dengan kakak, dengan adik, dengan ibu, dengan ayah. Kita harus saling menyayangi dan saling menghormati. Nah, diantaranya ada beberapa contoh hidup rukun di rumah ya, yaitu yang pertama, saling berbagi makanan. Nah, saling berbagi makanan di sini maksudnya yaitu saling berbagi makanan dengan kakak atau adiknya di rumah ya. Kemudian yang kedua, saling membantu pekerjaan. Nah, teman-teman perlu diperhatikan di sini ya. Saling membantu pekerjaan ini artinya bukan kakak yang mengerjakan tugas adik, bukan seperti itu ya. Maksudnya saling membantu pekerjaan di sini, misalkan adik membantu kakak merapikan buku ataupun sebaliknya ya. Kemudian contoh lainnya misalkan adik membantu kakak menyiram tanaman atau menyapu seperti itu. Kemudian contoh lainnya bisa adik membantu kakak merapikan tempat tidur ataupun sebaliknya ya, maksudnya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu saling menjaga satu sama lain. Di sini maksudnya misalkan kakak menjaga adiknya yang masih kecil seperti itu ya. Nah, itu diantaranya contoh-contoh hidup rukun di rumah ya teman-teman ya. Sehingga dapat kita rasakan nanti manfaatnya, yaitu kita akan merasakan kehidupan kita di rumah yang tentram dan damai karena selalu menjaga kerukunan hidup. Baik, teman-teman kita lanjutkan ya. Di sini Ibu mempunyai sebuah teks. Mari kita baca bersama-sama ya. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, teman-teman, dari teks yang kita baca tersebut, kita dapat menemukan sebuah ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan itu merupakan gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru atau arti baru. Nah, dari teks yang tadi kita baca, kita dapat menemukan makna baru, yaitu pada kalimat pertama adalah murah hati, teman-teman. Nah, murah hati di sini maknanya bukan hati yang harganya murah, melainkan suka memberi atau dermawan. Ya, yang dimaksud murah hati di sini, Ibu ulangi sekali lagi, yaitu suka memberi atau dermawan. Baik teman-teman, di sini Ibu memiliki beberapa contoh sebuah ungkapan beserta makna atau artinya ya. Di antaranya yang pertama, buah tangan. Nah, buah tangan ini teman-teman artinya oleh-oleh ya. Yang kedua, ringan tangan. Ringan tangan artinya suka membantu. Kemudian yang ketiga, banting tulang. Banting tulang artinya kerja keras ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, buah hati. Buah hati artinya adalah anak kandung. Kemudian yang kelima, ungkapannya adalah rendah hati, yang artinya adalah tidak sombong. Kemudian yang keenam, berat hati. Berat hati memiliki arti tidak ikhlas.
Kemudian yang ketujuh ada ungkapan kabar angin. Kabar angin ini artinya kabar yang belum tentu kebenarannya ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang kedelapan ada bunga tidur. Bunga tidur itu memiliki makna sebuah mimpi ya teman-teman ya. Kemudian yang kesembilan yaitu kepala dingin. Artinya yaitu tenang. Kemudian yang kesepuluh besar kepala. Nah, besar kepala ini artinya adalah sombong ya teman-temannya, tidak boleh ya. Nah, itu beberapa contoh ungkapan beserta makna atau artinya ya. Nanti bisa teman-teman pelajari dan ingat-ingat. Baik, teman-teman. Untuk hari ini Ibu cukupkan ya penjelasan materinya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi besok. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa dipahami oleh teman-teman ya. Kita lanjutkan kegiatannya di grup diskusi. Jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan di grup diskusi ya. Nah, Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, tetap di rumah saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.